Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kembali kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, biarlah Engkau ya Tuhan menyapa hidup kami saat ini melalui firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Rabu 19 Maret 2025 tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh seseorang jika ia mengalami kejatuhan? Sudah pasti sakit, lalu kemudian malu atau bahkan putus asa karena tidak bisa bangkit lagi. Jatuh adalah kondisi yang tidak nyaman bagi siapapun. Lalu apa yang diinginkan orang ketika dalam kondisi jatuh? Sudah pasti mengharapkan pertolongan orang lain, pemulihan, dan kemudian bangkit lagi. Uluran tangan sangat dibutuhkan saat mengalami kejatuhan. Inilah sesungguhnya yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan di Babel. Mereka dalam kondisi jatuh dan kehilangan pengharapan. Tiba-tiba Yehezkiel mengatakan bernubuat Tuhan menjanjikan pemulihan sebagai suatu bangsa yang terhormat. Bukan itu saja, pembaharuan dan pemulihan akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan spiritual umat itu. Hal tersebut dimulai dari rencana Tuhan yang akan menjemput umatnya dari pembuangan dan membawa pulang mereka ke tanah mereka sendiri. Ya, ketika Israel mengalami kejatuhan, Tuhan tidak mengabaikan mereka. Tangan Tuhan terulur untuk memberikan pertolongan. Mereka dijanjikan mengalami pemulihan sebagai suatu bangsa dan hubungannya dengan Tuhan, yaitu dalam pembaharuan. Jika Tuhan mengulurkan tangannya, segala sesuatu dipastikan menjadi baik kembali. Jika Tuhan mengulurkan tangannya, maka semua yang rusak pasti akan diperbaiki kembali. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan jika Tuhan sudah turun tangan. Persoalan penting saat ini adalah ketika Tuhan mengulurkan tangan, apakah kita mengulurkan tangan kita, mengangkat tangan kita, menyambut akan pertolongan Tuhan. Menyambut tangan Tuhan itu dilakukan dengan pertobatan dan pembaruan hidup. Jika Tuhan ulurkan tangannya, maka sambutlah karya Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Saat ini Tuhan akan memulihkan, memperbaharui, dan akan memberikan jauh lebih apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa Allah, selain Dia mengampuni, memulihkan, memperbarui kita, bahkan Dia akan memberikan kelimpahan-kelimpahan dalam hidup kita yang menjadikan hati, hidup, jiwa kita bersukacita di dalam Tuhan. Marilah firman hari ini mau berbicara bagi kita. Mari kita menyambut pertolongan Tuhan melalui pertobatan kita, kesediaan kita untuk meninggalkan pola hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita mau melakukan firman Tuhan sebagai jalan hidup untuk meraih masa depan yang indah. Ayat hari ini, Tuhan sudah berjanji, dan janji Tuhan adalah kepastian bagi hidup orang-orang yang percaya. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang akan kita rencanakan, akan Tuhan luruskan dan akan Tuhan berikan jalan yang terbaik di dalam hidup kita. Asalkan kita mau bersedia membuka hati, pikiran, dan mau kita bekerja melayani Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan, pertolongan, kesediaan Tuhan yang selalu menolong hidup kami.
Oleh sebab itu biarlah kami terbuka untuk Tuhan dan mau meninggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh pertolongan Tuhan itu akan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.